Media Australia, Morning Sport soroti pemain keturunan Kenzo Goatmin dan Tijani Noslin yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Indonesia. Meski proses naturalisasi kedua pemain belum dimulai, namun penyerang Liga Inggris dan Serie A itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya dua penyerang Liga Top Eropa itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya demi lolos Piala Dunia 2026. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Morning Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Kenzo Goatmin dan Tijani Noslin, pemain berposisi penyerang yang bermain untuk klub Derby County dan Lazio, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Australia, Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng, mereka akan memberi kejutan, tegas Morning Sport. Pascal Struijk, bek tengah bertalenta yang telah mencuri perhatian dunia sepak bola, berada di ambang momen yang akan mengubah hidupnya. Pemain Leeds United ini, yang dikenal dengan kekuatan fisik, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan, akan segera menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Sebuah langkah monumental yang bukan hanya akan memperkuat timnas Indonesia, tetapi juga memberikan harapan baru bagi sepak bola tanah air. Lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, Struijk tumbuh dalam lingkungan yang memupuk bakat sepak bolanya. Meski sejak kecil ia telah menimba ilmu sepak bola di Eropa, darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya tak pernah pudar. Melalui garis keluarga ayahnya, Struijk memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Indonesia, sebuah warisan yang kini siap ia wujudkan dalam bentuk pengabdian di lapangan hijau. Sebagai pemain profesional, perjalanan Struijk tak pernah mudah. Ia memulai karir juniornya di Akademi Ajax Amsterdam, sebuah tempat yang melahirkan talenta-talenta kelas dunia. Namun, impian untuk menjadi pemain utama membuatnya hijrah ke Leeds United pada 2018. Di bawah asuhan Marcelo Bielsa, Struijk berkembang menjadi salah satu bek muda yang disegani di Premier League. Struijk dikenal sebagai pemain yang memiliki visi permainan luar biasa. Ia mampu membaca pergerakan lawan dengan akurat, menjadikannya tembok kokoh di lini belakang. Selain itu, kemampuannya dalam duel udara dan distribusi bola menjadi nilai tambah yang membuatnya diandalkan di level tertinggi. Kemampuan ini pula yang membuat Indonesia kini memiliki peluang besar untuk tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Kini, nama Pascal Struijk kian bergema di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Proses naturalisasinya yang hampir rampung menjadi topik perbincangan hangat. Para supporter timnas Indonesia tak sabar melihat pemain bertinggi badan 190 cm ini mengenakan seragam merah putih, membawa ketenangan dan pengalaman yang dibutuhkan di lini pertahanan. Keputusan Struijk untuk menerima proses naturalisasi bukanlah hal yang instan. Ia telah mempertimbangkan dengan matang, termasuk berbicara dengan keluarganya mengenai hubungan emosionalnya dengan Indonesia. Baginya, membela timnas Indonesia bukan sekadar soal sepak bola, tetapi juga tentang merayakan identitas dan kebanggaannya sebagai bagian dari Indonesia. Rencananya, Struijk akan segera menjalani sumpah warga negara Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Prosesi ini akan menjadi simbol resmi bahwa ia kini bagian dari Garuda. Momen bersejarah ini diyakini akan menjadi awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan, sekaligus peluang bagi dirinya dan sepak bola Indonesia. Sebagai pemain yang telah merasakan atmosfer kompetitif Premier League, Struijk membawa mentalitas pemenang yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Ia bukan hanya seorang pemain bertahan yang andal, tetapi juga pemimpin yang mampu memberikan kepercayaan diri kepada rekan-rekannya. Kehadirannya di tim diprediksi akan mengubah dinamika permainan, membawa stabilitas di lini belakang yang selama ini menjadi kelemahan Garuda. Struijk juga dikenal sebagai sosok rendah hati yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, baik di dalam maupun di luar lapangan. Karakter ini membuatnya menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia yang bermimpi menembus level dunia. Itu satu harapan admin. Semoga Pascal Struijk bisa menjalani sumpah WNI bersama dengan Ula Romeni. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK,
tidak akan menjadi venue jika timnas Indonesia lolos semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sejumlah stadion lain tengah disiapkan sebagai opsi. Turnamen ini menggunakan format kandang-tandang. Indonesia akan bermain kandang 2 kali dan tandang 2 kali. Selama fase grup, skuad Garuda berkandang di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Mereka akan menjamu Laos, 12 Desember, dan Filipina, 21 Desember, di Kota Budaya. Namun, venue pertandingan jika timnas Indonesia lolos semifinal belum ditentukan. Muncul opsi menggunakan SUGBK, tetapi kemudian dibantah dengan tegas oleh Arya. Masih kami tunggu, ada beberapa opsi stadion. Tapi yang pasti SUGBK tidak ya, ditegas Arya saat ditemui awak media termasuk Okezone di FX Sudirman, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024. Bisa, Stadion Manahan, Solo juga, bisa Stadion Pakansari, Bogor, bisa, Gelora Bung Tomo, Surabaya juga bisa. Kami masih lihat ruang itu, sambung pria berkacamata itu. SUGBK pasti nggak karena mereka masih dalam proses pemeliharaan. Kemarin juga ada acara di SUGBK juga tidak diganggu rumputnya. Acara Natal itu dan tidak terganggu, tandasnya. PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Siapakah dia? Timnas Indonesia akan ketambahan pemain grade A, yakni sosok Ula Romeni yang sedang mengurus proses naturalisasi. Setelah mendapatkan jasa pemain FC Utrecht tersebut, PSSI masih belum akan berhenti menambah kekuatan untuk skuad Garuda. Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan, pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus, tapi soal siapa, tapi yang nama besar masih negosiasi. Ada juga yang enggak begitu dapat negosiasinya, kitanya ya udahlah, ucap Arya dalam Siniar Sport 77. Adapun nama pemain yang dimaksud, Arya memang tidak mengungkapkan, namun memang ada pemain keturunan yang memiliki nama besar di Eropa. Misalnya Kenzo Goldmin yang pernah bermain untuk Excelsior Rotterdam, AS Alkmaar dan kini berkarier di Derby County. Kemudian ada Miliano Manhoef yang bermain di Stoke City, sayap kanan ini telah mencicipi kompetisi sekaliber EFL Cup. Ada juga pemain dari Serie A yang berposisi sebagai penyerang, ia adalah Tijani Noslin, pemain yang memiliki market value cukup tinggi 173,82 miliar. Lalu ada nama baru, yaitu Daniel Hodoeki yang juga punya darah Indonesia, ia adalah pemain Union Berlin Liga Jerman. Patut dinantikan siapakah pemain keturunan yang memiliki nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Media Malaysia, makan bola soroti timnas Indonesia yang kesusahan kalahkan Myanmar 1-0 di Piala AFF 2024. Mereka tampak iri dengan kemenangan Indonesia di matchday 1 turnamen yang sekarang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tentu saja, usai laga Media Malaysia, makan bola langsung menyoroti hasil tersebut. Mereka menyindir timnas Indonesia menang susah payah dan memuji Myanmar yang dinilai tampil mengejutkan. Bukan Indonesia melainkan Myanmar yang bermain lebih efektif dengan menciptakan tembakan lebih dahsyat ke arah gawang lawan sepanjang babak pertama, ditulis makan bola. Myanmar tampil lebih berbahaya dengan strategi serangan balik defensifnya. Tepat pada menit keempat, mereka sempat mendapat situasi mengancam gawang Indonesia, imbuh media itu. Situasi paling disayangkan Myanmar di babak pertama adalah ketika bola membentur mistar gawang Indonesia pada menit ke-38, diulas artikel itu. Timnas Indonesia tak layak menang, mereka hanya beruntung saja. Myanmar lah yang sepatutnya mendapat 3 poin, tegas media Malaysia tersebut. Media Italia akui kualitas timnas Indonesia makin mengerikan dengan hadirnya beberapa pemain top di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Italia tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix yang sudah melakoni debutnya beberapa minggu yang lalu. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, The Cult of Calcio hanya bisa kagum. Sebab media Italia itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen tersebut. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia sudah debut dan sekarang ada nama Ula Romeni. Ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan The Cult of Calcio. Kemungkinan akan ada lebih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi demi lolos ke Piala Dunia 2026, lanjut media Italia tersebut.
The Cloud juga menjelaskan bahwa PSSI melakukan banyak naturalisasi, hanya ada di masa kepemimpinan Erick Thohir. Dia, Erick Thohir, adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya Presiden, dan juga sekarang Ketua PSSI, kata The Cloud of Calcio. Sekarang tidak hanya agen, bahkan pemain-pemain yang sudah join dengan Timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lain yang belum join dengan Timnas Indonesia, tegas The Cloud. Kenzo Goudmin ungkap peran netizen yang bikin dirinya ingin bela Indonesia ketimbang tunggu panggilan Belanda. Kenzo Goudmin berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat Timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Kenzo Goudmin. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela Derby County FC telah berbicara terang-terangan. Kenzo Goudmin yang masih berusia 22 tahun dan dia bermain di Liga 1 Inggris bersama Derby County. Meski masih mungkin menanti panggilan dari Timnas Belanda, Kenzo Goudmin mengaku tertarik bela Timnas Indonesia. Kenzo sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik, saya menerima DM, Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Kenzo, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah, Anda bisa benar-benar menjadi panutan, ada begitu banyak orang, di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya pikir, tak akan menyesal jika Indonesia menjadi pilihan bagiku, tegasnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur Timnas Indonesia mengukir perjalanan awal yang bagus di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Hal itu disampaikan usai Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana Grup B. Erick bersyukur karena Timnas Indonesia bisa melewati rintangan pertamanya dengan hasil positif. Sebab, dia sadar betul laga pertama di setiap turnamen jadi pertandingan yang berat. Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya laga yang berat dijalani, apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda di bawah usia 22 tahun, ujar Erick dalam keterangannya, Senin, 9 Desember 2024. Erick Thohir juga menilai bahwa kemenangan ini menjadi awalan yang bagus bagi Timnas Indonesia. Terlebih, skuad Garuda dihuni oleh pemain muda yang pastinya akan menambah kepercayaan diri mereka. Awal yang bagus. Apalagi Timnas di ASEAN Cup ini didominasi pemain-pemain yang banyak bermain di Liga. Artinya, jam terbang mereka bertambah dengan membela Timnas, ucap Erick. Kendati begitu, Erick tak ingin Timnas Indonesia berpuas diri begitu saja. Dia berharap para pemain bisa terus meningkatkan performa permainannya di ajang bergengsi di Asia Tenggara ini. Semoga para pemain Timnas Indonesia yang merupakan paling muda di antara peserta lainnya bisa terus meningkat performanya, tutur Erick Thohir. Anggota Exco PSSI, Yunus Nusi memberikan tanggapannya soal kabar Ketua Umum Erick Thohir bakal melakukan Zoom dengan salah satu pemain keturunan. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan bakal menjalani video conference dengan beberapa pemain keturunan. Akan tetapi ia tidak menyebut siapa saja pemain yang dimaksud, ia hanya menyebut kalau pemain tersebut bermain reguler di Liga 1 Belanda, Inggris dan Serie A. Menanggapi hal itu, Yunus Nusi mengaku hal tersebut masih akan dibicarakan bersama seluruh anggota PSSI. Ya kita kemarin sudah berencana melakukan komunikasi dengan sang pemain, ujarnya kepada awak media. Lebih lanjut, pihak PSSI sudah pernah berkomunikasi lewat DM Instagram beberapa minggu yang lalu. Kita belum melakukan Zoom, tapi beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan sang pemain, alhamdulillah dapat respon positif, kata Yunus Nusi. Ya kita memang perlu pemain striker yang berkelas, makanya PSSI terus berusaha mencari pemain tersebut, pungkasnya. Shin Tae-yong PD Timnas Indonesia bersaing meski bermodal pemain muda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, begitu percaya diri timnya dapat bersaing dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric 2024, AMEC 2024. Ia tidak gentar meski skuad Garuda dihuni pemain-pemain muda. Shin mengatakan Timnas Indonesia dihuni pemain-pemain potensial dengan syarat kualitas. Jadi, ia cukup optimistis tim asuhannya dapat bersaing hingga ke final. Kemungkinan besar, kami punya peluang untuk mencapai final, kata Shin dilansir dari laman Kita Garuda, Minggu, 8/12/1024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya memang sangat tertantang dengan komposisi pemain muda.
Menurutnya, setiap laga yang akan dilalui timnas Indonesia pastinya tidak akan mudah terutama saat melawan Myanmar. Karena kami akan melawan pemain timnas senior, jadi pastinya akan berat bagi kami, kata Shin. Pria berusia 54 tahun itu mengatakan timnya terus akan mematangkan diri untuk Piala AFF. Hal itu agar Pratama Arhan dan kolega dapat tampil maksimal dalam setiap laga yang dimainkan. Kami akan mempersiapkan tim dengan baik, dengan latihan organisasi yang terstruktur, tandasnya. Pernyataan Eliano Rogers usai resmi perpanjang kontrak di PSC Zwolle. Kata-kata Eliano Rogers usai resmi perpanjang kontrak di PSC Zwolle. Ya, kontrak Eliano diketahui sejatinya akan berakhir di penghujung musim 2024 hingga 2025. Namun kini, pihak PSC Zwolle dan pemain timnas Indonesia menemukan titik cerah. Kedua pihak sepakat melakukan perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Itu artinya, Eliano akan tetap bersama PSC Zwolle sampai 2027. Eliano sangat senang bisa melanjutkan kiprahnya bersama klub yang sudah dibela sejak kecil. Meski belum berkontribusi cukup banyak, adik dari Tijani Rogers ini bertekad untuk mengukir kisah manis bersama PSC Zwolle. PSC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa seperti di rumah di sini dan sangat menikmati waktu saya di sini. Dalam beberapa tahun ke depan, saya akan tetap terlihat mengenakan biru putih kebanggaan kita dan akan berusaha membantu tim di lapangan serta menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, kata Rogers, dilansir dari situs PSC Zwolle, Jumat 6 Desember 2024. Eliano memulai karirnya bersama PSC Zwolle di kelompok umur U17 pada Juli 2017 lalu. Tahun demi tahun dijalani hingga akhirnya berhasil menembus skuad utama. Pada musim ini, Eliano telah mencatatkan 9 penampilan di 2 kompetisi bersama PSC Zwolle. Akan tetapi, pemain timnas Indonesia itu masih belum mengemas satupun gol maupun assist. Eliano pun hanya duduk di bangku cadangan saat skuad Garuda kalahkan Arab Saudi 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menarik ini menantikan kelanjutan karirnya. Bikin heboh media Malaysia, pemain Liga Italia Grade A ini segera gabung timnas Indonesia. Terdapat satu pemain grade A yang kini bermain di Serie A, yang membuat media Malaysia heboh karena dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Media Malaysia, Makan Bola dibuat geger dengan rumor yang beredar seputar pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memang gencar mencari pemain-pemain keturunan berbakat untuk dinaturalisasi. Program naturalisasi ini terbukti sukses dalam membangun kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tak heran jika kini timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang diwaspadai di level Asia. Lantas siapakah pemain naturalisasi yang membuat heboh media Malaysia tersebut? Dan kini rumornya pemain keturunan Indonesia tersebut memiliki peluang untuk membela timnas Indonesia. Progres naturalisasi pemain memang membuat negara lain khawatir karena terbukti berhasil membuat timnas Indonesia meningkatkan kekuatannya. Antara pemain berstatus keturunan yang kini menjadi tonggak tim Garuda ialah Jay Itzes, Mees Hilgers dan lain-lain, tulis Makan Bola seperti dilansir ARP Sport. Makan Bola juga menyoroti satu nama yang diduga akan menjadi incaran timnas Indonesia. Dugaan media Malaysia tersebut merupakan respon dari pernyataan Hamdan Hamedan soal pemain grade A yang dikabarkan akan membela timnas Indonesia. Hamdan mengklaim pemain grade A akan memperkuat tim Garuda. Namun, dia tidak membeberkan identitas pemain tersebut, tulis media Malaysia. Makan Bola menduga yang dimaksud oleh Hamdan Hamedan adalah Tijani Noslin, pemain kelahiran Belanda yang kini bermain untuk Lazio. Satu nama yang berpotensi mewakili timnas Indonesia sebagai pemain keturunan penyerang Lazio, Tijani Noslin, tulis media Malaysia Makan Bola. Media Malaysia yakin Tijani Noslin bisa menjadi aset jangka panjang untuk timnas Indonesia di masa depan. Jika PSSI berhasil mendaratkannya sebagai pemain keturunan Indonesia berikutnya, Noslin bisa menjadi aset jangka panjang bagi tim, tulis Makan Bola. Namun jika itu terjadi maka, Indonesia akan menjadi ancaman untuk negara-negara di Asia khususnya di Asia Tenggara, tegas Makan Bola. Penyerang yang memiliki darah Indonesia,
Tijani Noslin menjadi kunci kemenangan pasukan Dian Cocolesti. Ia sukses mencetak 3 gol atau hat-trick sekaligus memastikan langkah Napoli terhenti lebih awal di ajang ini. Tijani Noslin merupakan pemain yang dirumorkan memiliki darah Indonesia, Suriname. Tijani Noslin merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda. Ia bermain di Serie A bersama Lazio, tulis laporan Instagram Indonesia Mendunia. Kini penyerang berusia 25 tahun ini semakin berkembang. Noslin yang bermain bersama Lazio sukses menunjukkan taringnya dengan mencetak 3 gol. Tijani Noslin mencetak hat-trick ketika Lazio mengalahkan Napoli di ajang Coppa Italia, tulis laporan di Instagram. Adapun Noslin sendiri memang akhir-akhir ini dirumorkan bisa membela timnas Indonesia. Namun sebelumnya, PSSI menyebut akan mencari tahu lebih dulu, apakah benar Noslin masih eligible atau tidak. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu pemain tersebut masih eligible untuk membela timnas Indonesia atau tidak. Jika masih maka kita akan lakukan negosiasi, tutur Arya. Mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, memprediksi bahwa timnas Indonesia bakal jadi negara terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan usai timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kim Pan-gon menyatakan seperti itu tentu karena tak luput dari prestasi yang baru saja diraih timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda sukses berada di posisi 3 klasemen dengan raihan 6 poin dan sedikit lagi lolos Piala Dunia 2026. Kim Pan-gon berpendapat, dengan sejarah yang terus tercipta, timnas Indonesia akan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Walau begitu, kompatriot Shin Tae-yong ini juga mengingatkan kepada seluruh negara di ASEAN untuk tidak mau kalah dengan prestasi negara tetangganya ini. Menurut saya, Indonesia akan segera menjadi tim terdepan di wilayah Asia Tenggara. Mereka telah berupaya keras, namun bagi saya, seluruh negara di ASEAN harus terus memberikan tantangan. Tutur Kim Pan-gon, dipetik dari Makan Bola. Apalagi jika Indonesia terus mendatangkan pemain keturunan yang bermain di liga-liga top Eropa, ini akan semakin menakutkan, tegasnya. Sejumlah pengamat sepak bola Vietnam berbicara soal kiprah timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mereka kompak menyebut timnas Indonesia merupakan tim yang biasa-biasa saja tanpa diperkuat pemain yang pernah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebelum turnamen dinilai, kami memprediksi timnas Indonesia akan bermain bagus. Namun, nyatanya mereka tidak tampil bagus, kata pengamat sepak bola Vietnam Phan Anh Tu kepada media Vietnam, Soha, VN. Mereka tidak punya banyak pemain naturalisasi di Piala AFF 2024, hanya satu, Rafael Struijk, lanjut Phan Anh Tu. Hal senada diungkapkan pengamat sepak bola Vietnam yang lain, Tindung. Tindung mengatakan timnas Indonesia berkembang dalam beberapa tahun terakhir efek kehadiran pemain naturalisasi. Ketika pemain-pemain itu tidak memperkuat timnas Indonesia, performa skuad Garuda otomatis menurun. Level timnas Indonesia naik dalam beberapa tahun terakhir. Namun, level itu naik karena kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang bagus dari Eropa. Ketika timnas Indonesia diperkuat sebagian besar pemain lokal, permainan mereka biasa-biasa saja, kata Tindung. Pendapat berbeda disampaikan pengamat yang lain, Thea Bien Chuong. Ia tantang timnas Indonesia turunkan full pemain naturalisasi di ajang Piala AFF. Saya rasa Indonesia harus menggunakan semua pemain naturalisasi di ajang Piala AFF kali ini, kata Thea Bien Chuong.